Perkenalkan, nama saya Risma Ningsi, Prodi PGMI semester 4. Dan NIM 54240300063. Saya di sini akan membuat video pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Dwi Novianti, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Apakah masuk semua hari ini? Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, hadir semua ya hari ini. Baiklah, hari ini itu kita belajar ekosistem dan komponennya. Nah, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian ekosistem beserta komponen penyusunannya, biotik dan abiotik. Yang kedua, itu peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan saling ketergantungan antar komponen dalam ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan laporan sederhana hasil pengamatan ekosistem di sekitar sekolah. Yang kelima, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pernahkah kalian melihat belalang memakan daun padi? Lalu, siapa yang memakan belalang? Terus, apa yang akan terjadi jika semua pohon di hutan ditebang habis? Oke, kita lanjut ke pengertian ekosistem. Kata ekosistem itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, rumah atau tempat tinggal, dan sistema atau sistem. Jadi, ekosistem dapat diartikan sebagai sistem kehidupan di suatu tempat. Ekosistem pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris. Jadi, penemuan yang nemuinnya itu bernama Arthur George Tansley pada tahun 1935. Ekosistem dapat berukuran sangat kecil, misalnya akuarium, hingga sangat besar, misalnya hutan hujan tropis atau lautan. Nah, definisi ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik interaksi antara makhluk hidup, komponen biotik dengan lingkungan tidak hidup atau komponen abiotik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun komponennya terbagi menjadi 2. Ada yang tahu nggak? Apa aja sih komponennya? Tidak ada yang tahu? Oke, mari kita bahas. Jadi, komponen yang terbagi menjadi 2 yaitu komponen ekosistem biotik dan komponen ekosistem abiotik. Nah, untuk komponen ekosistem biotik ialah biotik sama dengan makhluk hidup. Nah, jadi produsen sama dengan tumbuhan atau bikin makanan sendiri lewat fotosintesis. Konsumen yaitu hewan dan manusia atau butuh tumbuhan atau hewan lain. Nah, untuk pengurai yaitu jamur, bakteri, atau ngurai sisa makhluk hidup lah. Nah, contohnya itu kayak rumput yang dimakan kambing yang dimakan oleh manusia. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu komponen ekosistem abiotik. Jadi, abiotik itu adalah benda tak hidup. Contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, misalnya nih,
Tanpa matahari, tumbuhan itu nggak bisa tumbuh. Oke, nah sampai sini tuh ada nggak sih dari kalian yang mau ditanyain? Atau kita sharing-sharing lah. Ada nggak dari anak-anak yang sebelah sini atau sebelah sini yang belum mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah mengerti semua? Oke, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Kalian pernah diskusi nggak sih? Ibu akan membagi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian mengamati lalu menjawab pertanyaan 1 dan 2. Sudah selesai semua sesi diskusinya? Apakah sudah diisi semua? Apakah sudah bisa mengisinya? Oke, coba dikumpulkan karena Ibu akan mengeceknya. Wah, bagus semua ya. Jadi pertanyaan, dan jawaban-jawaban anak-anak semuanya sudah Ibu cek dan jawaban dari pertanyaannya itu sangat bagus. Nah, jadi kesimpulannya ialah ekosistem terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup yang saling berinteraksi. Nah, makhluk hidup seperti tumbuhan, ikan, rusa, katak, ular, dan burung saling bergantung melalui rantai makanan. Tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, sedangkan jamur dan bakteri sebagai pengurai. Keseimbangan ekosistem harus dijaga agar semua makhluk hidup dapat bertahan dan hidup dengan baik. Sekian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Baik dan kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.